Menurut mazhab Syafi'i warna hitam itu haram. Makruh tanzih, makruh yang tidak mendekati haram, agak mendingan gitu ya. Tetapi al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari khilaf itu lebih dianjurkan. Oke. Ini kemarin udah dijawab Ustaz. Yang bawah yang belum dijawab ya. Pertama, kemana manusia ruhnya ketika meninggal? Di dalam surah Az-Zumar ayat 42 dijawab, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan seseorang hina mautiha, ketika mautnya, wallati lam tamut fi manamiha. Yang belum meninggal itu diangkat juga ruhnya itu saat tidur. Jadi saat tidur ruh nggak ada tuh, nggak ada kesadaran. Jadi kalau bunuh orang saat tidur itu nggak bersalah karena ruhnya lagi diangkat. Oh iya, ini saat meninggal di mana? Tergantung. Kalau ruhnya itu adalah ruh yang bakal calon ahli neraka gitu kan. Ini ada balon juga nih, bakal calon ahli neraka, itu ruhnya udah disiksa. Siksaannya bukan fisik, siksa kubur itu ruh gitu. Nggak enak siksa ruh. Mimpi dikejar-kejar setan, enak gak kira-kira? Padahal yang dikejar-kejar badannya bukan capeknya luar biasa, keringetan. Nah itu juga di alam kubur ruh kita. Ini mudah-mudahan ruhnya ahli surga semuanya, amin. Ada yang disiksa, yang disiksa nggak bisa kemana-mana. Bisa nggak dia ngelihat keluarganya? Bisa. Kamis malam, Kamis sore, gini kan? Malam Jumat coba Mas Bahrun gitu ya, coba cucuku Run gitu ya. Kamu lagi ngapain? Ternyata dilihat lagi mimpin baca Yasin, alhamdulillah, katanya gitu kan? Aku dikirimin apa enggak Run, gitu kan? Ya Allah. Nah itu beliau itu kalau malam Jumat, Kamis sore, malam Jumat itu udah pada kembali ke keluarganya masing-masing, gitu. Lihat coba aku didoain apa enggak, itu. Nah begitu. Lalu sampai Sabtu, Jumat masih belum, coba malam Sabtu barangkali masih didoain. Nah itu. Jadi pada keliling tuh dikasih kesempatan untuk nengok keluarganya. Tapi apakah bisa yang jahat ngerayangin kita? Gitu ya, nggak bisa. Itu dimensinya beda. Dia ruh ngelihat sih ngelihat, tapi nggak bisa nyolek kita, nggak bisa buka pintu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak kayak film-film gitu kan. Kalau ada yang bisa goda secara fisik itu jin, bukan ruh yang gentayangan, itu jin. Jin bisa juga dimanfaatkan oleh ruh. Dia bisa ngambil ini gini, maka jinnya lah yang bersuara. Nah, jadi seperti itu. Dia bisa teriak, bisa, tapi kita nggak dengar. Gitu, itu ruh begitu ya. Kalau meninggal, ruhnya begitu. Tapi ruh para aulia Allah, tentunya mereka daya jelajahnya lebih jauh lagi. Bukan hanya malam Jumat, bukan hanya hari Jumat, tetapi bisa menyambangi kita, mendoakan siapa yang datang ziarah kubur ke aku doakan juga. Kata ruhnya begitu. Maka kita ziarah kubur. Di Wonosobo ada seorang bupati. Di situ tempatnya tawuran, luar biasa tawuran di situ. Udah kayak suku Aus sama suku Khosroj gitu kan. Ini udah berantemnya udah jago-jago lah di Wonosobo. Ada bupati baru namanya Abdul Kholik. Lalu dia nanya Kiai, ini saya jadi bupati baru, apa resepnya Kiai supaya tawuran ini reda? Kamu kan tahu makam-makam yang para aulia di tempat kita, kamu ziarahi. Itu aneh nih, ziarah ke makam-makam. Terus rajin, makam diperbaiki, orang-orang ayo pada makam, ini wali dia di wilayah kita, ayo ziarahi. Oh. Alhamdulillah itu reda tuh, nggak ada tawuran lagi. Ini aneh emang cara spiritual begini. Tapi itulah artinya para ruh itu bisa mendoakan kita. Saya ngeliat jam terus tapi ya. Yang kedua, apakah penduduk yang di pedalaman yang notabenenya tidak kenal Islam, nggak pernah kena dakwah katakanlah gitu ya, akan kena azab? Nanti dulu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hadu. Sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang Yahudi, wan Nasara dan Nasrani, wassabiina dan sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan, beramal soleh. Yahudi, Nasrani, sabiin beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kan, dan beramal soleh.
falahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat pahala. Tuh, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terus buat apa dong kita masuk Islam? Ini orang Yahudi Nasrani yang waktu Rasul hadir beliau ada, tapi Rasul belum hadir, belum jadi nabi. Ini orang-orang baik. Nah, ini belum kena dakwah. Kenapa? Rasul belum jadi nabi. Mereka meninggal. Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku bagaimana nih? Gitu kan? Sebelum engkau datang, sebelum engkau jadi nabi, ayahku orang baik, tapi nggak muslim, gitu. Karena belum kena dakwah. Engkau belum hadir, bagaimana? Finnar, kata Rasul, dia di neraka. Akhirnya turunlah ayat ini. Orang Yahudi yang zaman dulu, orang Nasrani yang belum kena dakwah, dan mereka ternyata baik, beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Arab dari dulu juga ada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Mereka tahu bahwa ada hari akhir, dan mereka berbuat baik, mereka dapat pahala. Tuh, bagaimana dengan suku-suku yang belum pernah kena dakwah Islam? Ini dikiaskan sama dengan bapaknya Salman Al-Farisi. Sama-sama satu unsur, ilatnya sama, kiasnya sama, yaitu belum tersentuh dakwah Islam. Itu. Maka kalau mereka beriman kepada Tuhan, mereka tahu bahwa mereka ada hari, ada kehidupan setelah kematian, dan mereka berbuat baik, maka mereka dapat pahala. Nah, tapi zaman sekarang dakwah udah kemana-mana. Udah pakai YouTube, udah pakai TikTok. Ya kita tinggal milih aja tuh. Ada Donditan gitu ya. Cina masuk Islam, dakwahnya luar biasa, ngajak ngobrol sebentar, totonya orang jadi masuk Islam. Itu luar biasa tuh. Jadi sekarang udah terbuka. Susah nyari orang yang nggak kena dakwah Islam. Nah, kadang-kadang kena, tapi dia menutup diri. Itulah yang disebut kafir. Kafir itu cover, tutup. Dia menutup diri dari dakwah Islam. Padahal ada tapi nggak mau dengerin. Berikutnya, bagaimana agar tidak mudah kecewa kepada manusia. Wah, ini ya, mungkin sering di PHP ini dia nih ya. Itu yang tadi, ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Kalau kita, kenapa mudah kecewa? Karena bergantung kepada manusia ini. Bagaimana agar tidak mudah kecewa? Jangan bergantung kepada manusia. Menggantungkan kebahagiaan kepada suami, siap-siap kecewa. Suami menggantungkan kebahagiaan kepada istri, siap-siap kecewa. Orang tua menggantungkan masa tuanya kepada anak, siap-siap kecewa. Kita menggantungkan kepada teman, siap-siap kecewa. Kalau kita banyak bergantung kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Maka caranya bagaimana? Lakukan hukum-hukum kemanusiaan. Berbuat baik aja. Kepada anak aja. Berbuat baik kepada orang tua aja. Bahwa orang tua durhaka kepada anak, itu terserah dia. Saya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi syarat bagaimana agar tidak mudah kecewa, jangan bergantung kepada manusia. Nah, begitu ya. Ada lagi pertanyaan Mas Bahrun? Ini ada pertanyaan itu, Ustaz. Gimana nih? Soal ini semir rambut. Oh, semir, ya. Ini kan kita makin sini kan usianya makin nambah Ustaz. Wah. Ini otomatis rambut pun yang tadinya hitam jadi pada banyak yang putih Ustaz. Banyak yang putih ya. Yang diperbolehkan katanya warna coklat atau warna selain warna alaminya Pak Ustaz. Iya. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, memang suatu saat Abu Quhafah itu dalam Fathu Makkah, Abu Quhafah itu sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Nah, itu ya. Rambutnya udah pada putih gitu ya. Nah, maka kata Rasul, itu rambut kamu udah mulai putih, itu di semir, begitu kan? Disemir. Tapi selain hitam, nah itu ya, semir apa? Yang merah boleh, kuning boleh, gitu kan? Kayak orang-orang drama Korea gitu ya. Wah, ini boleh. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, yang di luar warna alami, maksudnya warna hitam, itu boleh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan perintah itu bukan perintah sunnah, tapi boleh saja, itu ya. Jadi mubah, tergantung sistem nilai yang berlaku di wilayah itu. Kalau sistem nilai yang berlaku itu aneh,
diwarnain warna-warna berarti itu mubah. Nah, itu ya. Tetapi ketika memang masyarakat di situ memang rata-rata diwarnain, itu menjadi sunnah. Nah, itu jadi sunnah mubah itu kadang-kadang tergantung tempatnya juga. Itu ada menghargai adat setempat. Yang kedua, warna hitam. Menurut madhab Syafi'i, warna hitam itu haram. Tetapi memang ada yang mengatakan makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa? Makruh itu ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Wah, udah habis nih ya. Makruh tanzih makruh yang tidak mendekati haram, agak mendingan gitu ya. Tetapi al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari khilaf itu lebih dianjurkan. Kalau ada yang makruh atau ada yang haram, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, kita pilih yang haram. Supaya apa? Orang yang memilih fatwa yang haram, dia selamat kalau memang makruh, gitu ya. Kalau ternyata yang benar haram, dia ambil makruh, dia kena gitu. Jadi lebih berhati-hati itu lebih baik. Al-khurujul minal khilaf mustahabun. Begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita semua bisa menjadi kekasih Allah, ma'rifat kepada Allah. Hijab-hijab ini Allah singkirkan dari kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.